Jangan berpikir ya yang sia-sia. Kita udah mikirin sesuatu yang belum pasti terjadinya, padahal ada sesuatu yang sudah pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Kita keseringannya ngeles ya, menghindar dari sesuatu yang tadinya yang pasti, malah mikirin yang nggak pasti. Itulah yang sering ya Sayyidina Ali ingatkan kepada kita. Manusia, kamu sudah dijamin oleh Allah ya, rizkimu sudah dijamin ya, kehidupanmu di dunia sudah dijamin. Yang nggak dijamin itu sebenarnya kamu. Yang jadi tanggunganmu adalah kamu masuk surga atau masuk neraka. Itu yang harusnya kamu perhatikan. Tapi anehnya yang jadi perhatian, yang jadi pikiran itu adalah sesuatu yang sudah dijamin. Kan lucu. Nah iya kan, yang udah dijamin mah dipikirin, yang belum dijamin mah nggak dipikirin. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Walladzi nafsi biyadihi ma tarafat aynayya illa dhanantu anna syafawayya la yaltaqiyani hatta yaqbidallahu ruhi. Atas dua baris dari atas. Dan demi jiwaku berada pada tangannya, ma tarafat aynayya ya, tidaklah berkedip kedua mataku illa dhanantu, kecuali saya mengira anna syafawayya, bahwa kedua bibirku la yaltaqiyan, itu tidak berjumpa, tidak ketemu, hatta yaqbidallahu ruhi, sampai Allah mengambil ruhku. Wala rafa'at tarafayya ya, dan tidaklah ya, ujungku itu tidak aku angkat. Fazanantu anni wadi'uhu hatta uqbadha, sehingga saya mengira bahwa saya telah meletakkannya sehingga saya dicabut, artinya saya diambil nyawa saya. Wala laqamtu luqmatan, dan tidak juga saya mengunyah satu kunyahan, illa dhanantu, kecuali saya mengira anni la usiquhu, sehingga saya mengira bahwa saya bisa untuk mengunyahnya, menelannya sampai ke tenggorokan. Hatta aghassa biha minal maut, sehingga ya, saya tidak mampu untuk ya, menelannya ya, disebabkan oleh mati. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya bani adama, wahai manusia, in kuntum ta'qiluna, jika kalian itu berpikir, fa'iddu anfusakum, maka persiapkanlah diri kalian minal mauta, atau fa'iddu ya fa'addu anfusakum minal mauta, maka anggaplah diri kalian ya, termasuk ke dalam orang-orang yang mati. Walladzi nafsi biyadihi ya, dan demi jiwaku yang berada pada tangannya, innama tu'aduna la'atin, apa yang dijanjikan kepada kalian akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian orang-orang yang
mampu melemahkan. Jadi ketika cerita tentang ya amal, angan-angan, ya, kita ya keseringannya itu kan berpikir ntar itu kita mau melakukan sesuatu ya seolah-olah kayak kita masih punya kesempatan untuk melakukan itu kan gitu. Nah di sini kata Imam Ghazali, ya saya bersumpah bahwa kedua mata saya ini ya itu nggak bisa berkedip kecuali ya saya mengira bahwa ya bibir saya ini nggak bisa bibir saya nggak bisa berjumpa lagi. Kita kan kalau meninggal rata-rata mangap ya, banyak kan, meskipun memang ada yang enggak juga gitu. Jadi mata itu nggak berkedip ya sampai dia mengira bahwa ya bibirnya itu nggak menutup lagi. Jadi dalam artian kita ini sampai berpikir terlalu panjang gitu tentang kehidupan ini. Artinya jangankan yang nanti anak kita udah mikir aja, kita kan ntar rumah ini kita bangun buat si ini tinggalnya di sini gitu. Ya. Padahal kedipan mata kita yang nggak kita rasakan. Jadi kedipan mata itu kan kedipan yang tanpa kita sadari, udah diprogram ya. Coba dah ditahan aja matanya tuh, jangan berkedip begitu ya, itu kita tahan gitu, itu nggak bisa, pasti akan mengeluarkan air mata tuh kalau misalnya nggak berkedip. Jadi oleh Allah itu tak dibuat itu otomatis tuh kita berkedip gitu. Nah kedipan mata kita yang setiap kita nggak tahu setiap berapa detik dia berkedip ya, udah diprogram itu ya. Nah itu kedipan mata kita ini ya belum tentu akan terjadi gitu. Ketika ajal sudah menjemput maka udah nggak, siapa lagi yang bisa berkedip gitu. Nah itu hal yang dekat saja dengan kita itu terkadang lah iya kan gitu, kita nggak sampai ke sana gitu ya. Ya begitupun dengan hal-hal yang lain, kita makan ya, kita makan itu kan seolah-olah udah ada di meja itu kok kita asik banget bakal makan, tapi belum tentu kan. Ketika kita makan masukkan ke dalam mulut belum tentu masuk. Tenggorokan ketika Allah cabut ajal kita ya, itu ketika masuk ke dalam mulut belum sempat masuk udah meninggal, siapa yang tahu ya. Kita nyedot minuman itu ketika kita belum masuk ke sini udah tahu keluar lagi, udah ajalnya udah hilang gitu ya. Nah justru ya kata di sini Imam Ghazali bilang ya bahwa anggaplah diri kalian itu termasuk ke dalam orang-orang yang mati jika kalian orang yang berakal. Justru pandangan yang kaitannya dengan amal itu seharusnya, artinya amal bukan amal ya. Amal itu kan perbuatan. Kalau amal itu kemarin kita bilang angan-angan ya. Kalaupun kita mau berangan-angan secara rasional, harusnya yang kita pikirkan adalah bahwa kita ini terkategorikan sebagai orang-orang yang mati gitu ya. Maka harus seringnya berangan-angannya bahwa kita akan mati. Iyalah. Coba kan kata hadis Nabi yang cerita tentang i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka
tamutu ghadan. Kan gitu. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Gitu. Jadi justru sebetulnya pandangan yang paling visioner gitu. Ya, pandangan yang paling maju ke depan itu adalah pandangan tentang kematian. Gitu. Ya. Nah, jadi yakinlah bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Ya. Kita aja ya bahwa siklus kehidupan yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an itu betul-betul terrealisir kan. Dari zaman yang kita di zaman azali belum ada, lalu kita masuk ke alam rahim, lalu kita masuk ke alam dunia ini musyahadah, lalu nanti masuk lagi kita ke alam barzakh, lalu kembali lagi kita ke alam azali nanti gitu. Dan itu siklus kehidupan itu betul-betul terjadi ya. Belum lagi man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha ya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid gitu. Ketika kita melakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Dan ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu kembali lagi ke diri kita juga. Dan yang jadi masalah adalah kita keseringannya nyalahin orang. Seolah-olah ya itu adalah dia yang membuatnya. Tadi baca Quran bukan misalnya. Kita lagi baca begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita lagi nggak siap baca, tahu-tahu ada ngomong, gitu kan, ganggu aja. Padahal kitanya yang salah gitu. Jadi kita nyalahin orang, padahal bukan orang yang salah, tapi kita yang lagi nggak tahu. Kalau lagi siap, orang mau ganggu apa kayak gitu amat, jalan terus, gitu. Jadi wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, Allah nggak pernah berbuat zalim. Ya. Meskipun nanti akhirnya kita sampaikan bahwa segala sesuatunya itu diatur oleh Allah, tapi hebatnya Allah itu ya selalu membuat segala sesuatu itu ya ada sebab akibatnya seolah-olah. Itulah nanti yang akhirnya disampaikan wala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, yang diminta pertanggungjawaban adalah kita. Ya, mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya ketika kembali ya jangan berpikir ya yang sia-sia gitu. Kita udah mikirin sesuatu yang belum pasti terjadinya, padahal ada sesuatu yang sudah pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Kita keseringannya ngeles ya menghindar dari sesuatu yang tadinya yang pasti, malah mikirin yang nggak pasti. Itulah yang sering ya Sayyidina Ali ingatkan kepada kita, manusia kamu sudah dijamin oleh Allah ya, rizkimu sudah dijamin ya, kehidupanmu di dunia sudah dijamin. Yang nggak dijamin itu surga nerakamu. Yang jadi tanggunganmu adalah kamu masuk surga atau masuk neraka. Itu yang harusnya kamu perhatikan. Tapi anehnya yang jadi perhatian, yang jadi pikiran itu adalah sesuatu yang sudah dijamin. Kan lucu. Nah iya kan, yang udah dijamin mah dipikirin, yang belum dijamin mah nggak dipikirin. Nah itu ya, kurang lebih begitu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju apa ini? Yuharikul ma'a ya. Yuhriku ahraqa yuhriku ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
ya mengucurkan air, fayatamassaha biturab, lalu beliau mengusapnya dengan debu. Lalu aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, innal ma'a minka qarib, bahwa air itu dari posisimu dekat. Fayaqulu, lalu beliau menjawab, ma yudrini, apa yang saya tahu, la'alli la ablughu, ya, mungkin saya tidak bisa mencapainya, ya. Jadi Rasulullah sendiri seolah-olah menggambarkan, ya, ketika beliau mengucurkan air itu dekat, ya, tapi malah Rasulullah ambil debu yang lebih dekat. Karena sahabat kan ada air, gitu. Kata Rasulullah, siapa tahu saya enggak bisa mencapai air itu, ya. Artinya Rasulullah lagi ngajarin sesuatu yang sedekat itu saja, ya, bisa jadi, ya, merupakan angan-angan, gitu. Jadi artinya begini, dalam kehidupan nyata kita ada banyak plan. Apa plan itu? Rencana-rencana yang kita persiapkan. Maka ambillah yang terdekat, gitu. Jangan mengambil yang terjauh, ya. Nah, itulah nanti yang sering disampaikan oleh para orang bijak, ya, bahwa kata nanti itu adalah, ya, sesuatu yang merusak, ya. Ketika kita bilang entar, nah itu adalah salah satu tanda apa? Kerusakan. Maka bukan entar tapi sekarang, gitu, ya. Nah, jadi artinya bilang entar yang deket aja, ya, kita belum tentu pasti bisa mencapainya, apalagi entar yang akan datang, gitu. Jadi ketika plan-plan itu banyak, plan A, plan B, plan C dan seterusnya, maka yang terdekat yang mana? Ambil yang terdekat, gitu, ya. Kita mau sholat, dipikirin aja, mau bentar, puasa Ramadan ini bentar lagi nih, Ramadan aja dipikirin, ya. Padahal Rasulullah itu apa? Puasa yang terbanyak di luar Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi nggak usah ngelamunin Ramadan, ntar puasa kuat bakalan ini. Sekarang aja puasa, gitu. Nah, iya kan, siapa yang tahu, ya. Nah, jadi nggak usah berpikir panjang-panjang dalam mengambil keputusan tuh. Jadi ketika ada plan A, plan B, plan C, mana yang terdekat itu yang kita ambil tuh. Artinya seolah-olah Rasulullah lagi ngajarin rumus kehidupan itu gitu sebetulnya. Jadi jangan rumus kehidupan itu ntar aja lah, udah nikah saya baru begini, ntar lah kalau punya anak satu baru begini. Sekarang nggak usah nunggu. Ya. Masih muda, Ya iya, apalagi begitu, ntar masih muda, gitu, ya. Tahu-tahu nggak sampai tua, gitu, udah mati duluan, gitu. Siapa yang tahu? Ya, jadi artinya lamunan itu, ya, akan membuat kita sengsara, ya, akan membuat kita celaka. Iya, ntar nunggu pensiun dulu baru ke masjid, gitu. Ya, Allah yang ngerti, gitu. Ya, Allah yang ngerti. Jadi artinya ketika nunggu pensiun, tahu-tahu belum sampai pensiun udah ajalnya udah datang. Siapa yang tahu? Ya kalau udah terlanjur pensiun, ya alhamdulillah, jangan nunggu ntar dapat kerja baru gitu ke masjid gitu. Ya jangan juga, nggak dapat, ya. Jadi artinya manusia itu selalu ngeles itu bahkan itu bagian dari hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu pintar dia untuk mencari celah, gitu. Ya bagaimana agar ini nggak terlaksana. Kita udah punya, ntar jam segini harus begini, jam segini begini, harus begini itu. Kita udah larut di sononya, padahal ini aja dulu kita jalani. Ntar kayak udah saatnya tiba mah datang. Yang dulu pegang
Nah itulah makanya seolah-olah kayaknya yang jauh dulu, yang dekat gampang, tahu-tahu yang dekat ketinggalan. Yang udah nyampe yang dekat. Lah iya, semuanya nggak terlaksana. Gitu. Dan ternyata ini adalah apa? Rumus tadi saya bilang, seolah-olah semua begini Rasulullah ngajarinnya dalam ajaran agama. Coba lihat, ketika bayar zakat, mana yang lebih utama coba? Orang yang jauh apa yang dekat? Kita punya saudara jauh, terus tetangga kita susah, mana yang lebih dulu? Tetangga dulu. Gitu. Jangan ntar ini mah gampang urusannya, ini mah dekat ini, kasih ke sono, tahu-tahu belum sampai sono udah mati. Gitu. Akhirnya ke sono kagak, kemari ada. Tuh ya. Jadi meskipun di sana keluarga, tapi karena jauh, yang dekat dulu. Gitu. Jadi ini ya kurang lebih ini rumus semua. Gitu. Jadi hampir rata-rata ajaran Al-Quran, ajaran hadis ya kita itu ngajarin memang sesuatu yang ada yang teknis dijalani betul gitu. Ada yang memang rumusan semuanya akan seperti itu gitu. Ya. Jadi apapun bajunya, apapun kegiatannya, intinya itu gitu. Ya. Nah, seperti kita sering bilang tentang ayyul amali afdal misalnya. Amal apa yang paling utama? Gitu. Ternyata enggak satu amal yang paling utama itu. Rasulullah bilang, ada yang birrul walidain, ada yang jihad fisabilillah, ada yang ya macam-macam. Nah, yang mana yang kita mampu, yang mana yang kita bisa, itulah yang afdalul amal. Gitu. Jangan kita ngejar-ngejar afdalul amal itu misalnya birrul walidain, nah orang tuanya udah enggak ada, gimana? Dia mampunya membantu orang, dia mampunya khidmah, ya, mampunya nolong, ya itu yang dia lakukan. Dia mampunya ngajar, yang ngajarlah sebaik-baiknya. Palestina. Hah? Jihad ke Palestina. Oh, jihad ke Palestina, lalu orangnya lagi sakit. jauh lagi di sini, gitu. Lagi ribut jihad baik. Ibunya lagi sakit. Lah iya, padahal ibunya sakit, gitu. Ya jadi artinya, ayo Rasulullah itu ngajarin apa yang terbaik yang ada di hadapanmu, yang kamu bisa maksimal, itulah yang dikerjakan. Gitu. Nah begitupun tadi dengan amal ini, ternyata salah satu di antara rahasia kenapa kita nggak boleh ngerjain sesuatu yang belum tentu bisa kita lakukan, ternyata itu bisa jadi hanya angan-angan, itu fiktif nanti. Ya. Lalu bagaimana dengan surga, bagaimana dengan neraka yang kita masih jauh di sana? Itu lagi-lagi tadi bukan amal. Akan jadi amal, akan jadi angan-angan ketika tidak ada aksi yang kita lakukan. Tapi jika ada aksi yang kita kerjakan, justru itu adalah cita-cita. Ya. Sesuatu yang ingin kita gapai ke depan. Ya. Oke, waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah akhadha thalathata awad. Rasulullah mengambil 2 ikatan. Ya. Fagharaza 'udan baina yadayhi. Lalu ya beliau menanam ya. Satu ikatan itu atau satu gusen, satu tangkai. Jadi ada 3 tangkai. Rasulullah mengambil 3 tangkai, ada 1 tangkai yang ditanam, fagharaza ditanam, baina yadayhi di hadapannya. Wal akhar ila jambi, dan 1 lagi di sampingnya, wa amma tsalits fa'abada. Kemudian yang 1 lagi lebih jauh lagi. Faqala, Rasulullah berkata, hal tadruna ma hadza? Apakah engkau tahu 3 ini apa ini? Qalu, ya para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ini adab, ya. Jadi adab itu, ya sekarang udah sering marak kita dengar tuh. Adab lebih utama daripada tapi juga jangan akhirnya kita salah paham, ya. Jangan salah paham artinya nggak perlu belajar. Yang penting punya adab, enggak juga. Gitu. Jadi sebetulnya keduanya itu penting, ya, namun adablah yang akan nanti menuntun ilmunya itu kemana tuh. Karena nanti ilmu tanpa adab itu liar dia.
Ya, jadi kalau orang punya ilmu terus nggak punya adab, maka dia akan liar. Bisa jadi kehancuran dunia ini karena orang pintar, mampus. Ya, saking pintarnya itu kan semua dieksplorasi kan. Batu-batuan yang batu pasir itu, ya kan, bukan dieksplorasi lagi, dieksploitasi kan. Ambil, dikeruk, dijadiin bangunan. Bangunannya hebat, tahu-tahu dia ngebangun di sini bagus, di sana runtuh, Laut dipagar gitu. Ya, dan keruntuhan yang ada di sana itu akhirnya menyebabkan bangunan yang sudah dia bangun tadi pun ikutan hancur. Itu saking pintarnya kan gitu. Ya, bikin mobil listrik ya, mobil listrik, mobil baterai, mobil apa baik itu, ya dikira polusi udara akan hilang. Tahu-tahu di Jepang sekarang punya baru lagi kan, ternyata baterai itu punya polusi juga yang akhirnya bikinlah di Jepang itu tenaganya tenaga hidrogen gitu. Terus banyak baik. Tapi kalau punya adab, maka adabnya itu yang akan menyesuaikan ilmunya. Oh, ini meskipun saya tahu, ini tetaplah bahwa ini sesuatu yang nggak boleh dilakukan, ini dan seterusnya. Nah, ini para sahabat itu ketika Rasulullah bikin begitu kan, mereka sebetulnya bisa aja menerka, bisa aja mengira, bisa aja menjawab, tapi dijawab sama para sahabat Allah wa Rasuluhu. Tahu ini Rasulullah lagi pengen ngajar nih. Ya, Rasulullah lagi pengen ngasih tahu nih, gitu. Ya, jadi nggak boleh ngocol itu nggak boleh ngomong sembarang tuh di hadapan Rasulullah. Jadi ada para sahabat itu di hadapan Rasul, meskipun orang Arab itu dibandingin orang Indonesia itu jauh mereka itu dengan orang itu nganggap biasa, nganggap santai gitu ya, atau bahkan kalau kategorinya kita masuk Allah, tapi memang menurut mereka enggak gitu. Ya, tapi ternyata di hadapan Rasulullah itu enggak begitu ya. Di hadapan Rasulullah itu mereka sopan ya, mereka menghargai, menghormati. Jadi sosok orang itu betul-betul mampu menginspirasi, ya, mampu mewariskan sesuatu yang baik tergantung kepada sosok itu. Nah, Rasulullah itu mampu menularkan kebaikan itu dengan melihat beliau. Orang bisa merasakan bahwa beliau itu pancaran cahaya, pancaran kebaikan gitu. Jadi ini adab nih. Hal tadruna ma hadza, kata Rasulullah, kalian tahu nggak ini apa? Nah, jawab mereka Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya. Tapi memang nanti ada saat di mana Rasulullah sendiri memang bermusyawarah, membuka pendapat, silakan gitu. Ayo kita kumpul, kita mau perang nih, siasat apa yang kita lakukan? Menurut saya begini gitu. Kata sahabat, Rasul, saya punya usulan nih gitu. Oh iya, gimana? Mohon maaf nih sebelumnya, kira-kira itu pendapat Rasul apa wahyu? Ya begitu dulu gitu. Ya, kata sahabat, kata Rasul, enggak, ini pendapat saya. Oh ya udah, kalau pendapat Rasul, saya punya pendapat begini. Oh, itu lebih baik, kita begitu dah. Jadi banyak dalam agama kita ini yang semuanya bukan harus Rasulullah yang sampaikan, tapi ada inovasi ya, sesuatu yang baru yang memang hasil dari pemikiran para sahabat. Nah iya kan gitu ya. Azan itu bukan Rasulullah yang ngajarinnya. Ada sahabat yang mimpi, disampaikan ke Rasulullah, nih kalimatnya begini, Rasul saya mimpi itu ya. Jadi ada inisiatif yang dilakukan oleh para sahabat ya, oleh Rasulullah. Ayo terusin
ini bagus, laksanakan. Gitu. Ya. Jadi ada saat di mana memang ayo silakan berinovasi. Tapi ada saat di mana ini saya lagi mau ngajar nih ya, jangan diganggu seolah-olah kayak Kecuali wahyu ya. Yes. Gitu. Mendapat. Kan ada hadis cerita, saya lupa nama sahabiahnya. Jadi ada sahabat yang budak ini, laki-lakinya budak atau perempuannya budak tapi dimerdekakan gitu. Yang ini demen banget sama si perempuan itu, ya sampai datang yang laki-laki itu datang ke Rasulullah, katanya saya pengen banget kawin sama si anu itu. Ya. Lalu kata Rasulullah, ya udah ntar dibantuin ngomong dah. Datengin si perempuan itu, si anu katanya si itu tuh pengen anu katanya gitu, pengen sama kamu. Gitu. Kata dia, Rasul nyuruh saya atas dasar wahyu apa atas dasar keinginan Rasul? Gitu. Ya keinginan saya sih, kesian aja saya mengingat ono dia no. Kata si perempuan, oh iya udah kalau emang ini dasar itu mah katanya saya mohon maaf ya, saya kagak mau sama dia. Nolak. Nah, ya jadi artinya ada saat dimana memang ya kalau kita makan pas sudah kagak berani itu begitu kan, kata kita mah gitu. Tapi Allah kasih contoh melalui hal itu tuh ada sesuatu yang memang saat dimana ya harus begitu. Gitu. Sampaikan saya nggak sanggup. Ada yang mendapat kita yang langsung berangkat. Lah iya itu kan. Artinya tadi ketika kata Rasul begini, kata dia enggak Rasul maafin saya nggak mau. Gitu. Nah, ya udah. Kata ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tidak selamanya perbuatan Rasul harus ada gitu ya. Iya kan gitu. Artinya Rasulullah itu hidup di masyarakat ya, bahwa ada saat dimana ini memang nggak bisa diganggu gugat nih. Nah ini silakan nih kalian berkreasi gitu. Maka ada bahasa banyak hadis-hadis itu tentang yang cerita tentang apa para sahabat punya inisiatif masing-masing yang berbeda-beda dari apa yang Rasul ajari. Ketika nanam kurma, ada sahabat kata Rasulullah ini begini nanamnya ya gitu. Atau kata sahabat Nabi itu kalau bangunnya begitu ntar airnya kagak masuk kemari gitu. Nah, kata Rasul oh ya udah tuh ya bener dah ente lebih tahu dengan urusan ente. Presiden juga nggak mesti pendapatnya ya. Yes, jadi nggak semua jadi mentang-mentang nanti ada yang jadi ustadz begitu semua harus ngikutin apa kata dia, enggak lah. Sampai ahli di bidang itu. Yes, gitu. Ya tapi ada saat lagi-lagi tadi ada saat di mana memang harus jenurut udah ya. Sedang coba. Yes. Gitu. Nah ini adab nih. Jadi ketika para sahabat ditanya apakah kalian tahu apa ini? Nah, lalu kata mereka karena ini yakin Rasulullah lagi mau ngajar. Nah, jadi dia bilang Allah wa Rasulullah. Walaupun tahu itu sahabat ya. Walaupun ngerti mungkin tahu apa yang dimaksud itu. Kan tadi dibilang ada ranting tuh. Ya. Ini 1 2 3 itu ranting kan gitu. Ya. Jadi lagi bukan pengen ngebanyol, bukan ini malah lagi pengen ngajar berarti. Gitu. Qala Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata, "Hadzal insan wa hadzal ajal wa dzakal amal." Ya. Ini adalah manusia. Ini adalah ajal. Ajal itu ya saat dimana selesai sudah kontrak kita. Ya. Dan yang itu yang jauh itu adalah amal. Ya, jika tadi 3 tuh bangun ditanam sama Rasul, 1 di depan, 1 di samping, nah 1 lagi di sini tuh. Ini manusia, ini apa? Ajal. Ajal. Nah di sini amal. Angan-angan. Lah iya kan angan-angan nggak kecapai, ajal mah pasti kecapai. Itu kan Rasulullah cerdas kan ngajarinya kan ya. Hah?
Paham nggak? Kata kita, makanya kemarin cerita siapa? Cerita Usama, ya, beli onta yang bakal ngelahirin dalam sebulan kan gitu. Kita bunting. Ada anaknya di mana ini? Ntar ada anaknya nih, ntar bakal untung sekian nih. Nah, belum tentu, itu kan ngelamun namanya. Mati beranak mas. Ya iya, tahu-tahu mati beranak atau bahkan lahiran misalnya, tahu-tahu anaknya mati. taruhlah lahir misalnya, selamat gitu. Ya pas bisa jadi biangnya hidup, anaknya hidup, pas lagi harganya turun. Lah ya kan nggak untung juga, gitu. Ya. Tapi Nah, kalau secara hitung-hitungan boleh gitu. nah itu tadi saya bilang boleh silakan, tapi kan hitung-hitungan itu tadi akan ya, iya. Hitungan dagang, wah ini bagus nih, ini bakal gemuk nih. Nah iya kan itu hitungan dagang ya, yes. Tapi kan tadi itu hitungannya sejauh mana tuh, gitu. Prediksi, ya. Jadi prediksinya itu sejauh apa, gitu. Nah kata Rasul, wa dzakal amalu yata'atahu ibnu Adam wa yahtalijuhul ajalu dunal amal. Ya. Itu adalah angan-angan yang diperpanjang, ya, yang selalu diisi, yang selalu diberi oleh ibnu Adam, ya. Dan dia menarik, ya, padahal dia ditarik oleh ajal, dia lebih dekat kepada ajal ketimbang amal, tapi manusia selalu berpikir tentang amal, gitu. Ya, kita nih mau ke rumah orang, udah mikir nih terlalu ini. Tahu-tahu pas kita datang ke sono, orang pisan yang tadi kita pikirin. Itu kan namanya ngejar yang ini, tahu-tahu nggak dapat. Itu namanya lah iya kan, gitu. Jual kambing dapat sapi, tahu-tahu nggak dapat apa-apa. Itu masih mending dapat singkong, lalu nggak dapat apa-apa. Lah iya kan, sayang. Jadi artinya jangan banyak angan-angan. Bukannya nggak boleh berangan, boleh, cuman jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan akhirnya lupa diri. Yang tadi seharusnya ini yang jadi perhatian, malah ini terlewatkan. Kelihatan yang dekat. Itu. Lah iya kan, akhirnya nggak kemakan yang kemarin kita sering bilang kan, mengumpulkan sesuatu yang nggak kamu makan. Kita udah ngumpulin makan buat 1 bulan, gitu. Ketika belum kumpul, kata itu ya kehabisan makan, padahal masih 1 bulan ke depan. Bulan puasa mau kumpulin. Nah, iya, kita bulan puasa tuh nyiapin makanan buat ntar bulan puasa tuh. Jadi tahu-tahu bukan malah kumpul, yang ada malah Udah minum sih. lah iya, malah busuk, malah apa itu basi, malah. Nah itu kan itu. Wakilah dan dikatakan bainama Isa alaihi salam jalisun, ya, ketika Nabi Isa duduk, wa syaikhun ya'malu bimishatin, dan ada orang tua, ya, yang bekerja, dia bekerja, ya, mishah itu alat yang apa, untuk mengeruk tanah, ya. Nah, kalau kita garpu apa namanya, pacul, ya. Ada seorang syekh, ya, orang tua yang bekerja dengan pacul, yusiru bihal ardo, ngumpulin apa, tanah, tarikin gitu, ya. Faqala Isa, ya, lalu Nabi Isa berkata, Allahumma inza' minhul amal, ya Allah cabutlah darinya angan-angan, ya. Fawadu'a syaikhul mishata wattaja'a, ya. Lalu si orang tua itu meletakkan pacul tadi, ya, wattaja'a, dan dia tiduran. Fala bisa saatan, lalu tidur, ya, 1 jam gitu kurang lebih. Jadi ketika orang itu lagi macul, kumpulin tanah gitu, kata Nabi saya, ya Allah hilangkan dari orang tua itu angan-angan. Akhirnya orang tua ngedengar, dia taruh itu pacul,
dia rebahan pulas kayak gitu ya selama 1 jam. Faqala Isa, lalu Nabi Isa berkata lagi, Allahumma zdud alaihi al-amal, ya Allah tambahkan padanya angan-angan. Faqama, lalu si orang tua tadi bangun, faja'ala ya'mal, lalu dia bekerja lagi ya. Jadi ketika ambil darinya angan-angan, dia enggak kerja tuh, tapi ketika kasih angan-angan kerja lagi tuh. Fasa'alahu Isa an dzalika. Ya. Lalu Nabi Isa bertanya kepada orang tua itu tentang itu tadi. Faqala, lalu si orang tua tadi menjawab, bainama ana a'malu, ya, ketika saya bekerja itu, iz qalat li nafsi, jiwaku berkata kepadaku, ilama tata'amalu anta syaikhun kabir, sampai kapan kamu akan bekerja sedangkan kamu adalah orang yang udah tua, udah sepuh, kerja baik, udah tua ngapain tapi mati gitu ya. Akhirnya fa'al qaitul mishata wa toja'tu, lalu saya buang pacul itu, lalu saya tidur ya, ngapain lah kerja tua, apa tuh akhirnya tidur dia. Tsumma qalat li nafsi, kemudian ya, tadi berarti ini doa Nabi Isa apa? Allahumma inzahu al-amal, ya, buanglah angan-angan dari orang tua yang ada dalam pikirannya, ngapain kerja orang udah tua gitu, udah tidur dia. Tapi ketika Nabi Isa doa lagi, Allahumma zdud alaihi al-amal, ya Allah tambahkan kepadanya apa? Angan-angan. Tsumma qalat li nafsi, kemudian jiwaku berkata kepadaku, wallahi, ya, demi Allah, la budda laka min aishin ma baqaita, ya, kamu harus hidup ya, dari sisa hidup ini, jalani hidup itu, masih ada sisa hidup yang harus kamu jalani. Fakumtu ila mishati, lalu saya bangun ya, kerja lagi itu, ngambil apa? Pacul lagi. Jadi masih ada sisa hidup yang harus saya jalani, maka kerjakan. Berarti artinya sebetulnya angan-angan itu tadi ya memang beda tipis tadi antara angan-angan dengan cita-cita itu gitu. Ketika kita berangan-angan yang ya, makanya kemarin judulnya jangan banyak ya, bukannya nggak boleh berangan-angan, bukan, tapi jangan banyak. Karena orang yang nggak punya angan-angan sama sekali, akhirnya nggak ngapa-ngapain, ya, nggak punya impian itu bingung juga apa yang harus dia lakukan ke depan, gitu. Udahlah, ngapain mati juga, gitu. Ya, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Tapi di sisi lain, ya, kalau terlalu banyak angan-angannya, akhirnya jadi menghayal, mimpi. Lah iya kan, jadi akhirnya dia tidak hidup di dalam hidup yang sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Rasulullah tadi, gitu. Dia melompati ajalnya. Kita kan udah mikir, wah ini ntar punya anak, sekarang ngumpulin duit berapa nih dalam hidup itu, ntar bocah bakal sekolah ke sini, ngumpulinnya sekian, gitu. Ntar wah sampai istilah 7 turunan, gitu. Yang boleh tapi jangan. Ya, artinya silakan tapi jangan terlalu ya banyak tuh ya. Makanya di bab ini Imam Ghazali bilang bukannya tidak boleh berangan-angan, tapi nggak boleh yang berkepanjangan. Jadi artinya memang tipis bedanya antara mimpi tadi ya dengan impian atau cita-cita itu ya. Planning yang harus kita kerjakan apa ya, apalagi kalau dalam perusahaan itu ada SOP-nya ya, apalagi nanti dalam pendidikan juga sama, ada tahapan-tahapan yang harus dicapai, ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan ya. Kemampuannya Membangun pun sama, arsitek itu punya target kapan dia harus selesai, kapan di sini harus begini dan seterusnya ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita melamunkan itu tanpa ada action, nah itu baru yang dimaksud dengan ini yang nggak boleh banyak-banyak nih. ini harus bisa sekian, duitnya belum ada. Lah iya, kan udah
ngelamun. Ya, antaranya kita kalau ngebangun ini di sini nih kayaknya bagus banget, padahal kayak punya duit. Nah iya gitu, ya. Kalau Boleh, tapi jangan banyak-banyak, ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, ada kiai yang bilang itu, kalau kamu mau sukses maka kamu harus punya ide gila. Ide gila itu ide yang orang lain itu nggak punya, nggak sampai, kira-kira orang otaknya kayaknya nggak sampai, tapi bisa nih. Tapi ada sesuatu yang memang dia bisa lakukan, dia bisa kerjakan. Bukan berarti ide gila itu ya gila beneran, ya, dan banyak melamun itu maksudnya. Tapi ada tahapan, step-step yang harus dia capai dan itu terjangkau, gitu, ya. Nah, maka tadi dibilang ya Rasulullah ngajarin gampang banget tuh. Ya ini manusia, ini ajalnya, ya. Nah di sini angan-angannya. Manusia sering mikirnya di sini, dia lupa nih. Ajalnya diloncatin. Ya. Makanya tadi dibilang orang yang berakal adalah orang yang berpikirnya tentang kematian, ajal ini. Bukan berarti akhirnya tentang kematian itu seperti yang tadi aki-aki tadi yang Nabi Isa itu. Artinya udah tua, udah mati ini, enggak. Ya, artinya mati itu justru apa yang harus kamu persiapkan untuk kematian. Ya. Karena mati itu adalah ya kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini kan kita mengumpulkan bekal. Kita sedang dalam keadaan musafir ketika kita hidup di dunia ini. Bukan ini tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah akhirat. Dan bukan juga akhirnya karena tujuan akhirnya adalah akhirat terus dunia kita lupakan. Enggak boleh. Kita nggak bisa sampai akhirat tanpa ini harus dijalani, gitu. Ya. Lah iya langsung lompat ke akhirat aja kan nggak bisa, gitu. Dunianya harus dijalani dulu. Maka nanti ketika ini dijalani maka akan sampai ke akhirat. Gitu. Ya, jadi pada dasarnya kembali bahwa Imam Ghazali ingin mengingatkan kita jangan banyak angan-angannya. Bukan berarti tidak boleh, karena nanti kalau tidak boleh ya kategorinya bisa sampai kayak aki-aki itu tadi, ya ngapain lah kesini ngapain kesini udah ntar mati kayaknya gitu, ya ngapain makan apa, kayak kita kan sebetulnya makan nih, kita kan makan setiap pagi makan, ntar siang lapar lagi, malam lapar lagi. Udahlah ngapain makan ntar siangnya makan itu. Makan ke lapar juga. Cuci mobil, ya, ntar ke kotor lagi. Gitu. Jangan dicuci gitu. Ya, itu kan. Lah iya kan gitu. Udah katanya ntar cuci mobil ntar hujan lagi, gitu. Ntar kotor lagi. Lah emang begitu. Ya. Nah jadi ketika orang nggak punya harapan pun ya salah, tetap harus punya harapan. Makanya Al-Quran ngajarin ada surga, ada neraka, ada perlakuan kebaikan yang akan dia dapat berimbas kepada kebaikan yang akan dia terima dan seterusnya. Tapi bukan berarti akhirnya kita hidup di dalam angan-angan kita. Justru sebetulnya angan-angan atau cita-cita tadi atau visi itu adalah sesuatu yang ingin kita gapai. Kira-kira terjangkau, kira-kira bisa kita sampai, ya lakukan itu. Dan itu yang boleh, ya. Yang nggak boleh, ngelamun, nggak ngapa-ngapain, ya. Nah ya udah, ya. Jadi harus jelas tuh, gitu ya. Cukup ya, selesai udah bab apa? Ulul amal, ya. Nah, insya Allah kita masuk bab baru ya di Jumat depan. Ya, semoga Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kesempatan ya sehingga kita bisa selalu melaksanakan kebaikan. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
Allahumma zakirna minhum masina alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.